Saudaraku, satu perkataan, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Itu menggenapi akan apa yang tadi kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dalam hati Stefanus ada roh pengampunan. Jangan tanggungkan dosa mereka yang menganiaya aku dan membunuh aku ini. Jangan tanggungkan dosa mereka. Ampuni mereka. Dan Tuhan mengampuni. Dan salah satu buah pengampunan siapa, saudaraku? Saulus yang jadi saksi. Shalom saudaraku. Saudaraku, hari-hari ini kita masih ada di rentang 40 hari Tuhan bangkit. Jadi setelah Tuhan bangkit dan dia mengalahkan maut, ya, kubur tidak dapat menahan akan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian Tuhan mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan itu dicatat di dalam keempat Injil dan juga dalam Kisah Para Rasul. Nah, saudaraku, peristiwa kebangkitan Tuhan ini adalah satu kunci dari pengharapan kita umat percaya, yaitu bahwa sebagaimana Tuhan Yesus yang sulung ya dari segala manusia yang bangkit dari antara orang mati, demikian kita yang percaya kepada Dia menjadi milik kepunyaan Dia. Kita pun akan beroleh kebangkitan yang sama, yaitu kebangkitan dari tubuh yang binasa ini menjadi tubuh seperti tubuh Tuhan yang penuh dengan kemuliaan yang ditampakkan oleh Tuhan selama 40 hari. Nah, saudaraku, ini adalah bagian dari kisah selama 40 hari tersebut. Saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23. Nanti kita akan ambil bagian yang penting untuk kita renungkan bersama-sama. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19, saudaraku. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Takut ya, mereka ini murid-murid Tuhan sembunyi di satu rumah dengan pintu yang terkunci. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ketika Tuhan tampil, Tuhan sudah ada di dalam. Artinya apa? Pintu terkunci, dinding-dinding tidak dapat menahan Tuhan. Bagi tubuh Tuhan yang sudah bangkit, dia bisa keluar masuk tembus dengan dinding dimensi ketiga ini. Karena mengatasi ruang, saudaraku ya, dan nanti juga mengatasi waktu. Itulah kuasa dari tubuh kebangkitan. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Nah, ini penting, saudara, karena Tuhan itu ingin menunjukkan, ini aku yang dahulu kamu kenal, yang baru beberapa saat yang lalu mati di atas kayu salib. Makanya tanda-tanda di tangan dan di lambung itu ditunjukkan, ya, ditunjukkan. Nah, nanti kita lihat bahkan terhadap Thomas yang pada waktu itu tidak ada, itu Tuhan malah berkata, cucukkan jarimu di lubang ini, begitu ya. Murid-murid bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Tuhan yang mereka kenal adalah Tuhan ya, dengan tubuh yang mereka kenali dahulu ya. Tapi sudah bangkit, begitu ya, dan itu membuat mereka bersuka cita. Murid-murid itu bersuka cita. Dan untuk bisa mengenali bahwa ini adalah guru mereka, ini adalah Tuhan mereka, Yesus Kristus, ya Tuhan membuktikan dengan ini loh lubang di tanganku. Sebetulnya tampilan Tuhan mau seperti apa itu ya terserah Tuhan, saudara. Karena tubuh kemuliaan tentunya tidak seperti apa yang dahulu pernah dikenal oleh murid-murid. Tapi saat itu Tuhan menyatakan diri seperti itu supaya murid-murid mengenali. Kemudian ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Ini menarik, saudara, damai sejahtera itu diulang sampean sekali lagi. Artinya kebangkitan Tuhan itu pertama membawa akan damai sejahtera bagi kita yang percaya. Ya, murid-murid dalam kondisi ketakutan, tapi damai sejahtera itulah yang Tuhan sampaikan. Jadi di hari-hari setelah kita merayakan kebangkitan Tuhan ini, ingat saudara, Tuhan berbicara kepada kita. Dia yang sudah bangkit, yang sudah menang atas maut, dia berbicara kepada kita, murid-muridnya, milik kepunyaannya. Damai sejahtera bagi kamu.
Kemudian dilanjutkan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudaraku, ayat 21 ini kita garis bawahi. Saudara, kalau kita masih hidup, kita menjadi milik Kristus yang merayakan, memperingati dan merayakan akan kebangkitan Tuhan, kita percaya bahwa Dia Tuhan kita, Dia Juru Selamat kita, Dia Allah kita, dan Dia sudah bangkit, maka ada perintah, yaitu seperti Bapa mengutus Yesus Sang Firman menjadi manusia dan melakukan kehendak Bapa, demikian sekarang Tuhan Yesus mengutus kita, murid-muridnya. Jadi saudara dan saya adalah utusan untuk apa? Tadi ada 2 kali kata damai sejahtera, membawa damai. Damai antara manusia yang berdosa dengan Allah yang suci melalui perantara, yaitu Juru Selamat. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus Tuhan, Putra Allah, Sang Firman yang menjadi manusia, yang sudah menyelesaikan akan masalah terbesar yang menghalangi hubungan manusia yang berdosa ini dengan Allah Bapa, yaitu dosa. Dosa sudah diselesaikan di kayu salib. Dengan darahnya kita sudah dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, itu ayat 21 itu kuncinya, kita diutus membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara dan saya, kita harus membawa damai. Dan berita Injil adalah berita damai sejahtera antara manusia dengan Allah pencipta langit dan bumi. Manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Ada damai. Ya, damai dengan Allah itu ada di dalam Kristus, dan itu adalah perintah utusan dari Tuhan. Tuhan mengutus kita, ya, perintah untuk mengutus kita. Nah, saudara, kemudian ayat 20 dan 23, 22 dan 23 ini yang saya ingin kita semua merenungkan dan garis bawahi. Dan sesudah berkata demikian, sudah kita ini tahu bahwa kita ini diutus untuk menjadi pembawa damai kepada dunia yang berdosa ini. Ia menghembusi mereka, meniup, saudara. Begitu ya, ditiup, menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, ini seringkali membingungkan, saudara. Orang-orang Kristen yang membaca ayat ini bingung, karena bukankah kalau Tuhan yang berkata dan Dia meniup, muridnya ditiupi dan kemudian berkata terimalah Roh Kudus, emangnya murid-murid belum terima Roh Kudus? Kan itu menjadi tanda tanya. Ya pasti sudah kan, Tuhan yang bicara, terimalah Roh Kudus. Nah, tapi kenapa mereka masih harus menanti-nantikan setelah Tuhan naik ke surga 10 hari mereka menanti-nantikan sampai pada hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan mereka akan menerima kuasa dari tempat Maha Tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Apa bedanya? Nah, saya mau jelaskan. Terimalah Roh Kudus di Yohanes 20 ini adalah menerima kehidupannya Allah, kehidupan ilahi, kehidupan Tuhan Yesus. Sebab roh itulah yang memberi hidup, ya. Daging sama sekali tidak berguna. Saudara masih ingat ya? Yohanes berapa itu? 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi pada waktu Tuhan menghembusi mereka dan berkata terimalah Roh Kudus, ini adalah roh yang hidup, itu kehidupan yang diterima oleh murid-murid. Setelah Tuhan hidup, setelah Tuhan bangkit, maka Dia memberikan kehidupan, membagikan kehidupan itu kepada murid-murid. Terimalah Roh Kudus. Tapi ini bukan Roh Kudus sebagai kuasa Allah. Bukan, kuasa untuk melayani bukan. Ya, jadi itu. Kemudian Yohanes 6 ayat 63, saya bacakan ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi Tuhan itu memberikan hidup pada waktu itu. Sama seperti pada waktu manusia pertama diciptakan. Nah, saudara, manusia pertama diciptakan itu kisahnya kan ada di dalam Kejadian. Ini saya bacakan aja ya, saudara. Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, yaitu daging kita ini karena dari debu kembali pada debu ya saudaraku ya. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Menghembus ya. Jadi ditiup, dan di sini Tuhan Yesus menghembus juga, mengulang, karena kematian itu terjadi karena dosa, disinilah kehidupan datang melalui kuasa kebangkitan dari Yesus Kristus yang dinyatakan dengan Dia menghembusi
Tuhan yang bangkit itu menghembusi murid-murid dengan tiupan dan berkata, terimalah Roh Kudus. Paham ya, saudara? Jadi ini roh kehidupan. Tetapi roh kehidupan itu ternyata mengandung otoritas yang nggak main-main. Setiap kali saya membaca ayat berikutnya, ayat 23, saya gemetar, saudara. Kita jangan sembrono, saudara ya. Karena disinilah dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Wow, saya jadi teringat, saudara. Pada waktu Stefanus dilempari batu, saudara, hampir mati. Dia menyerahkan rohnya, nyawanya pada Tuhan. Dia melihat kan, sebelum dilempari batu, dia melihat anak manusia berdiri di sebelah Bapa, di sebelah Allah Bapa, dan kemudian dia berkata, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Itu toh, saudara tahu ya kisahnya. Nah, pada waktu itu, saudara, nah kita baca aja ya, daripada nanti tidak akurat, kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, Stefanus dibunuh ya. Nah, ayatnya yang ke-58. Mereka menyeret dia di sini Stefanus, Kisah Rasul 7 ayat 58. Keluar kota lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Inilah nanti jadi Rasul Paulus, saudara. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Jadi berdoa pada Tuhan Yesus itu sah, saudaraku ya. Meskipun dalam Tritunggal ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, berdoa pada Tuhan Yesus is okay, saudaraku ya. Ada orang yang berkata, kalau doa itu hanya pada Bapa dalam nama Yesus, itu juga tidak salah. Tapi berdoa langsung pada Tuhan Yesus juga sampai hari ini silahkan, saudara. Dia berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Nah, sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Saudaraku, satu perkataan, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Itu menggenapi akan apa yang tadi kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dalam hati Stefanus ada roh pengampunan. Jangan tanggungkan dosa mereka yang menganiaya aku dan membunuh aku ini. Jangan tanggungkan dosa mereka. Ampuni mereka. Dan Tuhan mengampuni. Dan salah satu buah pengampunan siapa, saudaraku? Saulus yang jadi saksi. Meletakkan jubahnya, jubah-jubah mereka itu di kaki seorang ya ini ya. Jadi ayat 58 saya ulang, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi ini yang bertanggung jawab atas kematian Stefanus meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ya, itulah kamu saksi ya, kami saksi ya, kami saksi, kamu juga saksi. Ini jubah kami letakkan di sini, bahwa ini orang ini memang layak untuk dirajam, gitu ya kira-kira. Tapi karena Stefanus berseru mohon pengampunan, maka Saulus diselamatkan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jangan main-main, saudaraku. Makanya firman mengajarkan pada kita, ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi kesalahan apapun yang dilakukan orang lain kepada kita, marilah kita melepas pengampunan. Itu the Spirit of Christ, roh Yesus, saudaraku. Nah, mari kita sudah terima Roh Kudus, pilihan ada pada kita. Dosamu tetap, dosamu diampuni. Itu biar atas pimpinan Roh Kudus kita melakukannya. Dan saya kira seperti Stefanus tadi, buahnya luar biasa, saudaraku. Ya, dia mengampuni, dan Saulus pun ditangkap Tuhan menjadi rasul yang luar biasa, Rasul Paulus. Haleluya. Inilah bagian dari kisah kebangkitan Tuhan yang selama 40 hari sejak Paskah, kebangkitan Tuhan sampai nanti kenaikan Tuhan ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.